Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai suatu broker yang bernama MeTrade. Ya, jadi MeTrade ini adalah suatu broker yang multi aset. Ya, nggak hanya satu aset saja, kita bisa trading di berbagai macam aset class. Nah, tentunya setelah beberapa hari ini terjadi volatilitas yang cukup besar di cryptocurrency market, mungkin beberapa dari kalian berpikir untuk mencoba trading di aset class lain, mungkin seperti forex, commodities, indices, shares, dan lain-lain. Nah, kalian mungkin bisa pertimbangkan untuk menggunakan MeTrade di sini karena bisa dibilang dia cukup lengkap, dan selain di situ juga di sini mereka menyediakan bukan hanya trading platform saja tetapi juga ada edukasinya, ya. Tetapi sebelum kita lebih dalam penjelasannya, kita akan disclaimer dulu bahwa ini bukanlah financial advice. Jadi tujuannya ini untuk tidak memberikan saran investasi, tapi bentuknya ke edukasi saja, ya. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke bagian penjelasan MeTrade itu sendiri. Oke, dan sekarang kita akan bahas lebih detailnya seperti apa di MeTrade. Yang pertama yang menurut gue paling penting adalah aset kelas apa saja yang kita bisa tradingkan di sini. Ada macam-macam, ya. Ada forex, ya ada indeks, commodity, shares, dan crypto. Untuk forex sendiri bisa dibilang ini adalah gateway gue ke dunia trading, ya. Jadi gue pertama kali belajar trading itu di forex. Dan arguably ya, kalau lu trade awalnya di derivatives dengan leverage dan kawan-kawannya, tentunya ada dua biasanya ya. Yang pertama antara lu bisa jaga resiko atau malah jadi kayak judi bawaannya ya. Semoga aja lu masuknya ke yang pertama ya, jadi bisa jaga resiko. Kalau gue pribadi lebih ke situ ya. Nah, selanjutnya juga ada index trading, di mana kita ada seperti indeks-indeks luar negeri maupun kayaknya dalam negeri juga ada kali ya, di mana kita bisa trade mungkin seperti S&P 500, Dow Jones, Hang Seng, dan banyak lagi lah ya. Selanjutnya juga di sini ada commodity trading, di mana kita bisa trade berbagai macam ya komoditas ya, seperti emas, perak, lalu apalagi oil, gandum, dan berbagai macam komoditi-komoditi lain ya. Selanjutnya juga kita bisa trade shares di sini atau saham ya, tentunya bukan saham Indo saja, tapi banyaknya mungkin lebih cenderung ke saham luar ya, seperti Apple, Google, dan lain-lain ya. Dan yang terakhir juga tentunya ada kripto. Walaupun ya jujurnya sih lebih baik lu cobain aset kelas lain ya, karena kan mungkin yang nonton video gue rata-rata orang yang trade di dunia kripto. Mungkin buat kalian tertarik pengen coba volatilitas di aset kelas lain ya, bisa coba, ada berbagai macam jenis aset kelas di sini ya. Selanjutnya kita bisa juga di sini MeTrade ini sudah mendapatkan license dari ASIC ya, salah satunya tentunya. Kalau kita tahu bahwa sekarang broker itu tentunya biasanya multi regulated ya. Ada yang offshore, ada juga yang di negara-negara yang mungkin lebih masuknya negara maju seperti ASIC ini, dia license-nya itu di Australia ya. Kalau kita di sini akses mereka itu sudah mencapai ke 400 market lebih juga. Jadi harusnya cukup lengkap. Dan selanjutnya di sini kita bisa lihat juga dia sudah memiliki beberapa media partnership seperti dengan AP, ada Yahoo Finance juga, ada MarketWatch, ada Bloomberg, dan juga ada Nasdaq. Dan kalau kita juga di sini ternyata MeTrade ini sudah mendapatkan cukup banyak awards ya. Yang pertama ada dari Fastest Growing Forex Fintech Broker Global ya 2022. Ini juga dengan yang sama nih dari GBM, dia awards juga 2022 itu The Most Innovative Forex Fintech Broker Global dan Best Trading Platform ya, jadi kurang lebih seperti itu award-awardsnya ya. Nah, untuk registernya seperti apa? Lo bisa trade langsung di website mereka, atau kalau lo mau prefer menggunakan HP ya, lo juga bisa tinggal download saja di Google Play ya. Setelah lo download, otomatis di sini kalian tinggal register saja, masukkan country kalian apa, lalu personal information, dan seterusnya ya. Setelah itu ya, kita tinggal langsung trade. Nah, di sini perbedaannya mereka itu nggak perlu dengan MT4. Nah, otomatis bisa bilang ya cenderung mungkin lebih gampang lah dibandingkan kalau dengan menggunakan MT4. Karena kalau di MT4 lo harus masukin lagi server mereka dan kawan-kawan. Itu seringkali orang bingung penggunaannya ya. Tadi gue udah lihat sekilas juga di sini, bisa dibilang cenderung lebih gampang dibandingkan dengan lo menggunakan MT4 atau MT5. Ya, tapi baik lagi tergantung kebiasaan sih sebenarnya ya. Kalau gue mungkin emang jadul kali ya, gue udah biasa dengan MT4.
Tapi intinya apa? Intinya di sini kita bisa trade dengan berbagai macam market. Setelah itu tinggal kita place order saja, maximum leverage bisa sampai di 200x. Ya, artinya ya lebih besar dibandingkan rata-rata leverage di exchanger ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya kita bisa juga di sini kalian tinggal tinggal kalian pilih saja nanti mau langsung menggunakan live atau demo account. Kalau gua pribadi ya, sebelum lu biasa ya, kalau lu belum biasa intinya ya, jangan langsung live account dulu. Gua sarankan lu demo dulu, lu biasakan dulu karena di sini sistemnya sedikit berbeda dibandingkan dengan perpetual futures di exchanger kripto. Ya, di sini ada sistem yang namanya lot. Nah, nanti gue jelaskan di belakang ya. Makanya gue sarankan lu gunakan si sarana inilah dari si Mitrade ya. Nah, ini yang gue suka juga karena bisa dibilang nggak semua nggak semua exchanger kripto itu menyediakan demo account. Jadi seringkali kita harus coba-coba langsung dengan real money gitu. Nah, kalau di broker seringkali mereka ada demo account yang kita bisa langsung pakai ya. Dan sekali lagi karena dia nggak menggunakan MT4 jadi jauh lebih gampang buat nge-switch-nya. Ya, nanti kita akan kasih contohnya di belakang ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan overall ya untuk si overview dari Mitrade seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas beberapa features lain dari Mitrade. Oke, nah yang pertama kita akan bahas adalah trading analysis. Nah, trading analysis ini adalah suatu sarana yang kita bisa pakai, di mana di sini kita bisa melihat analisa dari beberapa trader lain juga mengenai market tertentu atau pair tertentu. Kita bisa di sini ada contohnya kalau forex ada USD Canadian Dollars, ada USD CHF dan seterusnya ya. Di mana di sini ada comments-nya, ada preference mereka, ada target dan seterusnya. Nah, ini satu hal yang bagus, tapi jangan sampai kalian terlalu rely on this. Kalian harus punya SOP. Jangan sampai kalian buka posisi hanya karena pure melihat analisa seseorang. Ya, kalian harus bikin analisa sendiri dan punya SOP sendiri juga. Ya. Nah, di sini trading analysis tentunya nggak hanya forex. Kalau kita klik all, ada berbagai macam. Ya, ada misalkan kita klik commodities, di sini ada silver, ada gold. Dan yang gue suka juga di sini ada spesifiknya mereka targetnya apa sih. Ada intraday, ada mungkin short term, ada long term, dan seterusnya. Ya, which is good. Nah, rata-rata broker nggak terlalu banyak lah yang ngasih kayak ginian ya trading analysis. Karena ujung-ujungnya mereka fokusnya hanya lebih ke ya gimana dapat volume, dan volume ya. Di sini mereka sepertinya cukup peduli juga dengan profitability kita. Ya, make sense juga ya, karena kalau trader yang profitable, maka dia akan terus trade. Otomatis akan terus ada fee masuk ke mereka. Which is good ya, itu adalah simbiosis mutualisme. Selanjutnya ada juga di sini edukasi. Nah, ini juga nggak semua broker melakukan ini. Atau seringkali kalau mereka melakukan edukasi itu hanya pure disuruh buka-buka posisi ya. Buat lo yang pernah trade ya, apalagi di broker-broker yang lokal gitu ya, seringkali terjadi seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada bagian edukasinya. Kita tinggal klik di learn. Ada yang paling mendasarnya ada di basics ya. Di basics ini mereka bahkan sampai menjelaskan contract for difference itu apa, konsepnya seperti apa saja advantage-nya, apa saja resikonya, bagaimana cara kerja leverage, dan seterusnya. Nah, seringkali ini tidak dibahas. Nah, karena ini seringkali tidak dibahas, orang seringkali kena likuidasi dan bingung. Loh, kok tiba-tiba uang saya kok nol gitu. Nah, di sini sebelum lu trade, ya mungkin lu bisa pertimbangkan untuk baca ini. Tapi mungkin buat lu yang sudah intermediate sampai advance, ya di skip nggak apa-apa. Tapi ya bolehlah kalian baca-baca juga, karena bisa kalau gue lihat sekilas di sini cukup simple dan cukup visualisasi juga cukup bagus ya. Nah, setelah itu juga kita akan ada pembahasan juga mengenai zero commissions mereka. Ini juga ya bisa dibilang sedikit promosi lah. Lalu spread mereka yang kecil dan seterusnya. Ya, terus juga akan dibahas mengenai risk warning, ada market risk, ada margin call dan seterusnya. Ya, intinya inilah edukasi buat lu yang mungkin masih baru trading di derivatives trading ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada risk management tool, di mana ini masih masuknya juga ke edukasi ya. Di mana ini menjadi hal yang sangat penting kalau lo mulai transisi dari trading spot ya, trading spot di cryptocurrency mulai geser ke derivatives trading. Nah, ini otomatis resikonya berbeda ya. Kalau spot ya lu kesannya secara TA masih belepotan gitu ya, nggak pakai stop loss, nggak pakai apa-apa,
masih oke, karena lo bisa masuknya ke ya udahlah trading jangka panjang gitu kesannya ya. Margin of error-nya masih cukup besar. Nah, tetapi kalau udah mulai masuk ke derivatives, lu pakai ya margin trading lah kesannya ya. Lu ada leverage dan kawan-kawannya, otomatis risk management ini harus lebih diperhatikan. Nah, di sini mereka bahas dengan cukup detail seperti cara take profit, stop loss, trailing stop loss dan seterusnya. Ya, buat lu yang masih belum pernah mendapatkan edukasi ini, boleh pertimbangkan untuk coba belajar di sini. Kalau kita di sini mereka ada juga GIF ya, jadi nggak cuma tulisan doang, jadi nggak bosen lah. Buat lo yang mungkin cenderung malas baca, di sini ada juga visualisasinya dan bentuknya ya sekali lagi bukan cuma gambar tapi ada GIF. Jadi lo bisa tahu mana yang harus diklik, mana yang harus di plus, mana yang harus di minus ya. Jadi kurang lebih seperti itu. This is quite good dan bahkan juga ada example-nya seperti ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu overall-nya. Quite good ya, karena lagi-lagi nggak semua broker mau seperti ini ya. Mereka cenderung yang penting dapat ini, ditekannya terus mereka dapat bonus, dapat kredit. Kalau kita lihat di sini yang gue suka, mereka fokusnya itu bukan ayo masuk, Anda akan mendapatkan berapa ratus dolar. No ya. Yang pertama kali mereka tampilkan di website mereka adalah tentang edukasi ya. Ini quite different dibandingkan dengan broker-broker lain, which is quite good. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat nih, seperti apa sih kalau kita mau melakukan trade di sini. Dan secara teknisnya gimana, kita akan bahas secara tipis-tipis. Oke, dan sekarang kita masuk ke bagian chartnya. Yang pertama kita bisa lihat adalah sekali lagi perbedaan mendasarnya tidak menggunakan MT4 atau MT5. Ya, rata-rata kayak 95% kayaknya broker itu menggunakan MT4 atau MT5. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya menggunakan MT4 itu bisa menjadi semacam filter. Ya, walaupun nggak berarti menghilangkan 100% kecurangan dalam harga, ya, tapi membantu. Ya. Nah, tetapi yang gue lihat keuntungannya langsung menggunakan integrated system, ya, tidak menggunakan MT4 atau MT5 lagi, adalah untuk para newbie. Ya. Karena para newbie nggak perlu lagi capek-capek download MT4 terpisah, nggak perlu lagi cari tutorial di YouTube ini gimana cara kita masuk ke server tertentu. Karena ya jujurnya lumayan teknis ya kalau kita harus pakai MT4. Dan untuk demo account dan live account itu literally menjadi dua account terpisah. Di sini kita langsung kita bikin account di Mitrade, langsung mendapatkan demo dan live account-nya ya. Nah, saat kita pertama kali masuk langsung tampilnya demo, kita akan dapat 50.000 USD. Tentunya nggak bisa di WD, ya ini bukan untuk di WD, tapi untuk kalian latihan trading tanpa resiko. Ya, jadi this is good. Buat kalian yang mau transisi dari spot trading atau biasanya futures trading di di exchanger, bisa coba dulu dengan demo account. Kalau sudah nyaman dengan perbedaan sistem di exchanger crypto, nah kalian bisa langsung depo dan mulai trading secara real. Ya. Nah, yang pertama kalian bisa lihat di sini adalah gimana caranya kita mencari aset kelas yang kita pengen. Ya, kalau kita nyari simbolnya mungkin beberapa orang nggak hafal. Kayak misalkan, wah mau nyari euro dengan USD apa? Ya itu mungkin gampang lah ya, euro USD. Atau misalnya mau cari Nasdaq dan lain-lain. Nah, itu mungkin lebih sulit lah. Maka dari itu kita tinggal klik di sini saja, akan langsung ada pembagiannya. Misalkan lu pengen shares di sini atau saham ya, bisa misalnya lu pengen trading Tesla, Apple, Alibaba, lalu Pfizer dan seterusnya bisa. Dan kalau lu udah ketemu yang lu suka, lu bisa tinggal klik saja di favorites ya. Kita klik misalkan di sini Tesla, Apple, masukin ke favorites. Dan bahkan kalau untuk ini ya, yang gue suka lagi adalah mereka ada pembagian sektornya. Misalkan untuk saham mereka, lu pengen trading spesifiknya di energi, ya lu bisa klik energi di sini. Atau lu pengen spesifiknya trading di utilities, bisa. Dan tentunya ini juga berlaku di berbagai macam aset kelas lain juga, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan bisa dibilang ini lebih newbie friendly lah dibandingkan dengan lu trading menggunakan MT4 langsung, ya. Nah, selanjutnya kita bisa juga secara chartnya nggak terlalu berbeda jauh dibandingkan dengan exchanger. Ini kita bisa lihat sangat mirip sekali seperti TradingView. Jadi buat lo yang pernah pakai TradingView harusnya kebayang cara pakainya. Mulai dari pemakaian indikator dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang paling berbeda dibandingkan dengan trading futures di exchanger crypto, yaitu sistem lot ya. Nah, jadi sistem lot ini adalah sistem kontrak
ya. Jadi misalkan lu buka satu lot. Satu lot itu bernilai 100.000 USD. Nah, maka dari itu zaman dulu nggak semua orang bisa trade futures karena butuh kontrak yang besar, ya, butuh dana yang besar untuk buka satu lot. Nah, tetapi setelah itu supaya lebih banyak bisa dilakukan oleh berbagai macam orang dari kalangan yang banyak juga, kalian mulai bisa trading dengan 0,1 lot, 0,01 lot, dan seterusnya. Jadi butuh modal yang lebih kecil. Bahkan untuk bisa mencakup lebih banyak orang lagi, ada leverage yang tinggi. Misalkan di sini ada yang 100x, ya 50, 20, dan seterusnya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, yang pertama yang gue suka dari Mitrade ini adalah dari settingnya langsungnya itu setting defaultnya itu nggak langsung satu lot. Banyak banget orang yang kena likuidasi saat trading di awal karena berpikir satu lot adalah defaultnya. Oh, normal satu lot. Nah, dia trading dengan $10, $100, langsung lah kena liquid. Ya, apalagi kalau tradingnya di aset-aset yang volatile. Contoh seperti gold di sini. Ya, gold termasuk yang volatile. Nah, jadi itu salah satu yang gue suka lah. Ya, dia langsung dari awalnya nggak kasih satu lot. Dan seterusnya untuk take profit, stop loss, trailing stop loss, ini lagi-lagi balik lagi ke bagian risk management tool. Di sini menurut gue Mitrade good job ya, dia memberikan tutorial yang cukup bagus di sini. Bagaimana cara pakai gimana cara menggunakan take profit, stop loss, lalu juga ada example-nya. Jadi ya oke lah, ada edukasinya, nggak asal cuma pokoknya ayo hajar aja gitu. Karena udah terlalu banyak lah broker-broker yang ujung-ujungnya udah hajar aja, pokoknya coba-coba aja langsung pakai uang asli lagi ya. Jadi ya ini salah satu poin plus dari Mitrade. Ya, mereka sepertinya benar-benar ingin memberikan edukasi juga, nggak hanya sekedar ngejar volume. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk depositnya nanti kalian tinggal saja klik di bagian kanan sini. Bisa kalian deposit dengan berbagai macam cara. Bahkan setahu gue bisa juga dengan QRIS ya, atau Kris. Gimana sih bacanya, gue juga bingung ya. Sempat ada debat tuh di sosial media cara bacanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Mitrade. Overall quite good ya. Dan buat orang-orang yang cenderung newbie menggunakan sistem sistem charting yang integrated seperti ini tanpa MT4, ada poin plusnya juga ya. Jadi overall seperti itu overview dari Mitrade. Bagi kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih belum punya akun di beberapa exchanger, bisa cek link kita di bawah. Ya, dan buat lo juga yang belum join Telegram group, ayo join, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.